15 Juni walaupun dasar hukumnya peraturan KPU nomor 5 itu diterbitkan di 12 Juni 2020 kemarin. Tapi berdasarkan peraturan surat KPU nomor 441 ya benar ya. Itu efektif semua tahapan di KPU Kota itu kembali bergulir di 12 Juli kemarin. Dan insya Allah kegiatan seperti ini adalah kegiatan reguler yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar. Macam konferensi pers ini, media briefing namanya kalau di KPU, nama programnya. Insya Allah akan dilaksanakan secara reguler dan ini adalah kali pertama kita laksanakan setelah tahapan ini diaktifkan kembali di 15 Juni. Teman-teman tanyakan terkait dengan pola tahapan kembali di Kota Makassar yang dikelola oleh KPU Kota. Teman-teman sekalian, sudah hadir di tengah kita. Saya tidak akan perkenalkan lagi karena insya Allah teman-teman familiar dengan teman-teman Pak Rahman, ada Pak Homi, ada Ibu Ezan, dan ada Pak Un. Mungkin sebagai gambaran, saya yakin 5 orang yang hadir bersama teman-teman ini insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan terkait dengan pengelolaan tahapan. Yang saya perlu update ke teman-teman sekalian, saat ini di KPU Kota tahapan pemutahiran data pemilih adalah rekrutmen PPDP. Jadi PPDP ini sementara dikelola oleh proses penjaringannya sementara bergerak dikelola oleh PPS. Nanti teknisnya akan dijelaskan kepada oleh Ibu Endang dan Pak Romi. Nanti akan ada bimtek-bimtek dan sebagainya terhadap teman-teman ad hoc di Kota Makassar, dan tentu saja akan bergerak terus untuk kemarin baru di PPK, insya Allah akan bergerak kembali ke PPS. Saya kira untuk menghangatkan diskusi kita, saya kira diskusinya kita santai saja. Saya mungkin akan memflow saja kepada teman-teman. Nanti teman-teman ini ceritanya kita mengupdate situasi. Nanti kita akan buka sesi diskusi jika teman-teman menganggap ada yang ingin teman-teman dalami. Saya mungkin karena ini diskusi santai teman-teman ya. Saya mohon izin tidak terlalu formal-formal. Mungkin saya langsung ini ya ke Pak Romi dulu ya, ke Ibu Endang dulu. Jadi Ibu Endang akan mengupdate beberapa hal terkait dengan tahapan yang sementara bergerak dikelola oleh divisi SDM dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat. Nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, teman-teman komisioner yang saya hormati, teman-teman media yang kami hormati, yang sudah hadir di sini, menyempatkan waktu untuk hadir memenuhi undangan yang kami sebutkan pada hari ini. Adapun tadi disampaikan bahwa tujuan utama dari konferensi pers ini adalah kita akan berdiskusi dan juga